Yambagi lil muridi alla yazala ala taharatin, seyogianya, sepantasnya lil muridi, bagi orang yang berjalan di jalan Allah, bagi orang yang menuju kepada Allah, alla yazala ala taharatin, senantiasa dalam keadaan suci. Senantiasa dalam keadaan suci, artinya dalam keadaan berwudu terus menerus. Nah ini kan bagus diamalkan wudu itu selama 40 hari, gak ada bebatalan. Bangun guring kena langsung wudu, jangan kulihat dulu. 40 hari itu bagus diamalkan, jangan lepas dari wudu. Insya Allah ilmu nyaman masuk, hati tenang. Nah itu. Lagi pula karena di hari kiamat ghurran muajjalin, anggotanya bercahaya di hari kiamat nanti. Nah, wa kullama ahdasa, dan setiap kali dia berhadas, tawaddoa, berwudu, wa shalla raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunat wudu. Berwudu, kemudian setelah berwudu baru sholat sunat wudu 2 rakaat. Bilal bin Rabah, ujar Rasulullah SAW, ya Bilal, apa yang kau amalkan? Aku mendengar telapak sandalmu ada di surga. Apa dijawab Bilal? Ya Rasulullah, ulun sembahyang wudu, sunat wudu, setiap kali ulun berwudu kemudian ulun melakukan sholat sunat wudu. Artinya wudu Sayyidina Bilal tidak pernah lepas, selalu dalam keadaan wudu. Wa in kana muta'ahilan, dan jika dia memiliki istri, wa ata ahlahu, dan dia mendatangi istrinya, falyubadir bil iktisal, maka bersegeralah mandi minal janabah, mandi junub, bil waktu, ketika itu, ketika selesai. Jadi bagi orang sudah berhubungan dengan istrinya, maka bersegeralah untuk mandi, bersegera mandi. Wala yamkus junuban, dan tidaklah dia bertahan, janganlah dia bertahan dalam keadaan junub. Nah lalu bagaimana caranya supaya selalu dalam keadaan suci? Wa yasta'inu ala dawamit thaharah, wa yasta'in, dan dia selalu berusaha ala dawamit thaharah, dalam keadaan selalu dalam keadaan suci itu adalah biqillatil akli, dengan cara sedikit makan supaya kadang ngantuk. Kalau banyak makan itu kan ngantuk, guring. Mun sedikit makan, kenapa? Ya lo bilangnya lapar kena, makan sedikit, minum kada bata, artinya jangan sampai terguring karena kebanyakan makan. Fa innal ladzi yuksirul akla, maka orang yang banyak makan itu yaqa'u lahul hadatsu katsiran, terjadilah kepadanya banyak berhadas. Yalah banyak berhadas. Nah, kebanyakan makan anak behera, kebanyakan minum anak bekamih, anak bekantut aja. Nah itu. Makanya cara menjaga supaya kita selalu dalam keadaan suci itu makan sedikit aja. Sebagaimana anjuran Nabi, berhenti sebelum kenyang, yalah, makan setelah lapar. Nah itu. Fatasyukku, kalau sudah demikian, kalau inya makan banyak tadi, banyak berhadas tadi, fatasyukku, maka akan sulit alaihi, atasnya al-mudawamah ala taharah, selalu dalam keadaan bersuci.
Wa fi qillatil akli aidan, dan dalam makan yang sedikit juga ma'unatun 'ala sahar, ada pertolongan Allah untuk selalu berjaga di waktu malam. Jadi tertolong dijaga di waktu malam karena perut kada kanyang. Mun perut kanyang ini haur hendak guring aja. Nah itu. Wahwa, dan berjaga di waktu malam itu, beribadah di waktu malam itu min akadi, daripada sekuat-kuat wadhaifil iradah, amalan orang-orang yang menuju di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ibadah di waktu sahar, di waktu tengah malam, itu adalah ibadah yang bagus dilakukan untuk orang yang menuju di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dulu itu para salafus salih itu ada yang mereka mencetak rekor sampai 40 tahun salat subuh dengan wudu isya. 40 tahun salat subuh dengan wudu isya. Kita Bang, cetak rekor kita apa? Guring seharian di hari bulan puasa. Ibadah lebih ibadah guring. Jadi kita jauh ketinggalan dengan salafus saleh kita, jauh ketinggalan dengan orang-orang yang mendahului kita. Nah mudah-mudahan kita walaupun ketinggalan ya tetap berada di jalur mereka, tetap berada di jalur mereka. Target akan apa yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Walladzi yanbaghi lil muridi, dan seyogianya bagi orang yang berjalan di jalan Allah itu, alla ya'kula illa an faqatin, tidak makan ia kecuali karena sangat lapar. Tidak makan ia kecuali sangat lapar. Wala yanama illa an ghalabatin, dan tidak tidur ia kecuali sangat mengantuk. Wala yatakallama illa fi hajatin, dan tidak berbicara ia kecuali karena ada keperluan. Wala yukhalita ahadan minal khalqi, dan dia tidak berkumpul dengan makhluk Allah illa in kanat lahu fi mukhalatihi faidatun, kecuali jika berkumpulnya itu ada manfaat. Nah jadi bagi orang yang ingin berjalan di jalan Allah itu, bagi orang yang benar-benar ingin menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inya kada makan kecuali sudah lapar, kada tidur kecuali sudah sangat mengantuk, kada bepandir kecuali ada hajat, kada berkumpul lawan makhluk kecuali di sana ada manfaat. Hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yahni, termasuk ciri bagusnya Islam seorang hamba Allah itu adalah dia meninggalkan perkara yang tidak perkara yang kada bermanfaat, ditinggalkannya. Jadi inya berkumpul lawan orang, di sana ada manfaat. Berkumpul lawan manusia, di sana ada manfaat. Nah kemudian waman aksarul akla, barang siapa banyak makan, gancang makan, qasa qalbuh, keras hatinya, keras hatinya, pengarasan karena kebanyakan makan, keras hatinya untuk beribadah kada tapi mau hendak guring aja. Kenapa? Karena kebanyakan makan. Maka kalau kita ingin beribadah kepada Allah, maka kurangi makan.
Jangan terlalu banyak makan.